Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan isi proposal yang berjudul Respon Mahasiswa dalam Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami tim, saya sebagai Ketua di Kusnadi, anggota 1 Nani Nuraini, anggota 2 Imam Asrofi. Berikut analisis situasi. Yang pertama, bahwa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pernah mendapatkan sebuah hibah, ya, hibah revitalisasi kurikulum berbasis KKNI. Kemudian yang kedua, program studi PKN juga pernah mendapatkan hibah penelitian dosen ke sekolah. Ini dosen-dosen ke sekolah-sekolah, kemudian mengajar di sekolah. Bagaimana di lapangan sesungguhnya yang dibutuhkan di lapangan seperti apa, sehingga menjadi bahan informasi untuk dijadikan sebuah bahan untuk pengembangan lulusan, ya, pengembangan lulusan sesuai dengan harapan di lapangan. Yang ketiga adalah mendapatkan hibah revitalisasi kurikulum PKM, pernah program studi PKN di tahun 2020. Yang berikut, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian MBKM, ini tentunya di tingkat program studi. Yang kedua, mendukung tercapaiannya IKU, ya. Yang ketiga adalah menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan dari tingkat program studi. Kemudian luaran yang dihasilkan dari penelitian ini tentunya yang pertama, hasil penelitian berupa survei populasi atau total sampling tentang implementasi IKU, yang kemudian menghasilkan video berdurasi kurang lebih 15 menit dari hasil penelitian. Yang ketiga adalah menghasilkan artikel yang diterbitkan pada jurnal bereputasi. Yang berikutnya adalah hasil sebuah survei kepuasan mitra. Yang terakhir adalah publikasi di media massa. Yang berikut metode pelaksanaan. Penelitian ini dimulai di bulan Desember minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Setelah itu setelah diolah, ya, kemudian dilakukan sebuah seminar. Kemudian seminar ini pada minggu ketiga di bulan Desember. Kemudian metode populasi ini adalah seluruh mahasiswa yang berjumlah 160 mahasiswa, kemudian seluruh dosen, ya, di PKN berjumlah 9 dan 1 tendik, ya. Mahasiswa 160 itu pada program studi PKN tentunya. Adapun pihak yang terlibat, yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah dosen, yang ketiga adalah tendik. Kemudian metode dan tahapan penelitian. Metode dan tahapan penelitian ini, ya, tentu tadi metodenya adalah digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei populasi, ya. Adapun tahapannya adalah rapat, pertama-tama rapat, ya, kemudian yang kedua melakukan sebuah sosialisasi, yang ketiga adalah melakukan penelitian tentunya. Kemudian yang berikut hasil penelitian itu dilakukan sebuah pengolahan, kemudian membuat video, ya, sesudah kegiatan, ya, kemudian melakukan seminar hasil dari penelitian, kemudian menyusun rekomendasi dari hasil penelitian. Berikutnya adalah membuat dan menerbitkan sebuah luaran jurnal, ya, artikel berupa artikel di jurnal yang bereputasi, ya, kemudian publikasi di media massa, dan terakhir adalah laporan akhir. Berikutnya adalah jadwal kegiatan ini sebagaimana tadi disinggung di awal, ya, mulai dari rapat sampai kepada laporan akhir. Ini jelas sekali mulai Desember minggu pertama rapat, ya, kemudian minggu pertama sosialisasi kegiatan PKM ini, kemudian minggu keduanya juga, dan di minggu kedua juga melakukan penelitian, ya, kemudian pengolahan data di minggu kedua, kemudian
membuat video ini mulai minggu pertama yang, sekarang ini dengan yang nanti, hasil dari penelitian. Kemudian melakukan, seminar ya di bulan di minggu ketiga di bulan Desember ini, kemudian menyusun hasil, penelitian berupa rekomendasi ini di minggu 3 juga, kemudian menghasilkan jurnal, artikel ya, yang terbit dalam sebuah jurnal ini di minggu keempat, kemudian publikasi di media massa, ini juga minggu keempat, kemudian, laporan akhir ini juga di minggu keempat. Berikut ini rancangan anggaran biaya, biaya, penelitian ini dibiayai oleh kementerian ya, eee, jumlah biaya yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah berjumlah Rp125.000.000, yang terdiri dari pertama adalah honorarium, ini Rp28.030.000, kemudian 28.030.000 ya. Kemudian pembelian bahan habis pakai, kemudian, belanja perjalanan lainnya, kemudian belanja lain-lain. Jumlah biaya adalah Rp125.000.000. Ya yang bisa disampaikan, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.